Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah dengan NIM 2402 1144661G, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Madiun. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian praktik kinerja di SMP Negeri 3 Jombang dengan materi teks cerita pendek. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Bahagia? Bahagia. Ada yang galau? Nggak ada, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Silahkan bisa dipimpin berdoa ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih. Selanjutnya Bu Dila akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Oke, sebentar ya. Ahmad Vino Febriamsah hadir. Amisya Putri Abidiah hadir. Andika Setiawan. Dan yang terakhir Zlatan Ibrahim Mufik. Oke, terima kasih. Berarti hari ini ada 3 anak yang tidak hadir. Nanti yang sakit-sakit tolong dihubungi ya. Ditanyakan kabarnya sakit apa, kalau ada waktu dijenguk ya. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai saya lihat kok masih ada yang kurang konsentrasi ya kayaknya. Ada yang masih kurang fokus kepada Bu Dila ini. Kita cek fokusnya dulu ya. Nanti kalau Bu Dila bilang merah, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu Dila bilang kuning, tepuknya 2 kali. Kalau Bu Dila bilang hijau, tepuknya 3 kali. Kalau Bu Dila bilang putih, gak boleh ada yang tepuk. Ingat instruksinya? Ingat. Merah tepuk berapa kali? 1. Kuning? 2. Hijau? 3. Putih? 3. Putih? 3. Oh tidak. Iya betul. Kita coba ya. Tes konsentrasi kalian dulu. Merah. Masih ada yang terlambat. Merah. Kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Putih. Merah. Putih. Merah. 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 Kuning. Putih. Hijau. Merah. Putih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasinya sudah mulai aktif lagi, sudah mulai fokus lagi. Masih ingat jargon kita pelajaran bahasa Indonesia? Unik, menarik, menyenangkan. Kita coba ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Unik, menarik, menyenangkan. Pelajaran yang telah lalu, yang sudah kita pelajari, masih ingat enggak pelajaran apa saja? Tentang apa? Jovita? Laporan hasil observasi, betul. Reva, teks pidato. Ada lagi yang masih ingat kita sudah pelajari tentang apa saja sih waktu itu? Ada teks pidato, ya Mas Mufik. Puisi, betul. Ada puisi Bu Dila, ada LHO, ada teks pidato. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Tentang apa? Tentang cerita.
Ada yang pernah bercerita? Pasti pernah bercerita semua kan? Pernah, kalau bercerita pernah. Mendengarkan cerita? Pernah, biasanya curhatan teman-teman ya? Oke. Kalau membaca cerita? Pernah? Pernah. Pernah baca cerita di mana? Di HP, karena sekarang lagi musimnya atau eranya HP ya, di gadget atau HP. Nah, kira-kira jenisnya apa saja yang sudah kalian baca ceritanya? Tentang percintaan? Tentang apa lagi? Komedi? Horor? Oke, banyak berarti ya? Oke, karena banyak dan pasti setiap anak punya semacam, oh saya sukanya tentang jenis yang percintaan, saya suka jenis yang horor, saya suka yang komedi Bu. Nah karena di sini berbeda-beda, Bu Dila pengen tahu, Bu Dila akan memberikan sebuah link di grup kelas kita. Tapi sebelumnya sudah bawa HP? Sudah, terima kasih. Bu Dila akan share linknya. Nah, di situ sampean isi atau kalian isi minatnya atau sukanya baca cerita jenis apa. Gitu nggih? Paham ya? Oke. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Silahkan dicek sudah masuk linknya? Sudah. Oke, silahkan diisi. Kalian minat atau suka baca bacaan apa? Bu Dila tunggu ya. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah ngisi linknya semua? Sudah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cerita. Nah, cerita yang Bu Dila maksud adalah cerita pendek atau cerpen. Kita akan mengidentifikasi atau mengenali apa saja unsur-unsur untuk membuat atau membangun sebuah cerita. Nah, sebelum lanjut, tadi kan sudah milih ya, minatnya apa saja. Nah, sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan minatnya. Tadi milih apa, cari teman yang sama peminatnya. Berkelompok dulu. Nah, setelah ini, karena sampean sudah berkelompok sesuai dengan minat kalian masing-masing, Bu Dila ada LKPD. Jadi LKPD ini akan Bu Dila bagikan ke kalian. LKPD ini akan diterima satu kelompok satu saja, karena nanti LKPD ini dikerjakan secara berdiskusi, gitu ya. Ini untuk kelompoknya Mas Vino, ini Mbak Reva, ini Mas Selo. Dengan LKPD yang sudah saya berikan setiap kelompok sudah, oke, dilihat dulu. Nah, di untuk mengisi LKPD nanti sampean bisa mencari sumber bacaan melalui internet dan bisa cari sumber bacaan atau materi tambahan ada di buku paket. Kan sekalian juga sudah bawa buku paket. Nah, setelah ini tentang materi hari ini, Bu Dila sudah membuatkan sebuah materi yang akan Bu Dila share di grup kelas. Nanti kalian bisa baca dulu. Sebelumnya akan Bu Dila share dulu ya. Bisa dicek di grup kelas, apakah materinya sudah masuk? Sudah. Bu Dila kasih waktu kurang lebih 5 menit. Cukup nggak kira-kira untuk baca? Oke, silahkan dibuka materinya. Silahkan dibaca. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah? Oke. Bisa putar badan sebentar yang menghadap ke belakang. Kita fokus ke depan dulu sebentar.
Nah, tadi sudah dibaca sampai selesai? Sudah. Kita akan ulas sedikit tentang apa yang sudah kalian baca tadi, tentang cerita pendek. Tadi dijelaskan di materi yang sudah saya berikan ke sampean, cerita pendek atau bisa disingkat dengan cerpen merupakan jenis karya sastra beralur atau berkonflik tunggal yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Ada yang tahu maksudnya enggak? Kira-kira ini ceritanya konfliknya banyak atau cuma satu? Banyak atau cuma satu? Banyak atau cuma satu? Cuma satu. Beralur atau berkonflik yang hanya sekali atau satu saja. Jadi satu konflik saja selesai. Itu namanya cerpen. Kalau banyak konfliknya itu nanti ceritanya banyak berepisode-episode. Jadi bisa disebut sebagai novel yang berkelanjutan. Nah, ini kan cerpen. Jadi sekali duduk selesai. Ada unsur intrinsik tadi yang sampean baca. Ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kayaknya kok masih bingung ya? Masih bingung apa sudah jelas ini? Ada yang masih bingung. Oke. Budila pengen ngecek pemahaman sampean. Karena kok kayaknya masih apa ya, kelihatan masih ada yang bingung. Kita main game bersama yuk. Silahkan dibuka HP-nya, Budila kasih linknya. Semoga dengan game ini bisa lebih paham, karena Budila juga ingin ngecek seberapa pahamnya kalian tapi melalui game. Silahkan bermain. Nikmati permainannya, tapi juga konsentrasinya harus difokuskan karena itu bagian dari pembelajaran kita. Ayo yang lain, yuk. Oke, sudah. Gimana, seru nggak? Seru banget. Ada yang berhasil kalahkan monsternya secara total atau seluruhnya? Mufik. Paling banyak apa? Paling banyak kena monsternya. Paling banyak kena monsternya. Nggak apa-apa. Untuk mengecek pemahamannya sampean, ya kan? Sampean tadi sudah baca materi dari Budila, sudah memperhatikan penjelasan sedikit tentang unsur intrinsik dan sudah bermain game. Kira-kira sudah paham belum ya tentang materi hari ini? Sudah yakin? Oke, Budila akan mengecek hasil pemahaman sampean melalui LKPD yang sampean terima. Tapi sebelum itu, perhatikan untuk pengisian LKPD-nya. Budila akan menjelaskan. Di LKPD ini ada 2 lembar. Di lembar yang pertama ada nama kelompok, kemudian nama siswa. Nama kelompoknya sesuai dengan pilihannya sampean tadi, minatnya sampean. Kelompok horor, kelompok komedi, kelompok cinta, kelompok misteri, atau kelompok yang milih ya pengen ya suka komedi, ya suka cinta, ya suka horor gitu ya. Oke. Nah, nama kelompoknya sesuai dengan minatmu. Sefrekuensi tadi, milih apa? Kemudian nama siswa, nama kamu dan anggota kelompokmu. Ya, nama kamu dan anggota kelompokmu. Nah, ini ditulis pakai huruf kapital.
Dan jangan lupa di sampingnya dikasih nomor absen. Biar nanti jelas. Jangan hanya nama tapi juga nomor absen. Kemudian kelas sampean dan mata pelajaran kita adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Budila harapkan dengan mengisi LKPD ini sampean bisa mengidentifikasi atau mengenali unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, untuk memahami pembelajaran hari ini tentang unsur pembangun karya, pelajari materi melalui link yang dibagikan oleh Budila. Sudah ya tadi ya? Sudah. Selanjutnya, untuk mengasah pemahaman sampean, tuntaskan misi permainan pada link yang sudah Budila berikan. Sudah tuntas ya? Oke. Nah, untuk melihat seberapa jauh pemahaman sampean, di sini ada tabel. Nah, di tabel ini silahkan diisi kira-kira tadi materi yang sampean baca, kemudian game yang sampean mainkan tentang apa. Nanti ditulis di sini. Paham ya? Oke. Budila ada lembar kedua, iya. Di lembar yang kedua, ini nanti akan Budila berikan sebuah cerita. Masing-masing kelompok berbeda-beda. Masing-masing kelompok berbeda-beda. Nanti sampean kenali atau identifikasi langsung unsur intrinsik atau pembangun ceritanya. Tadi unsur intrinsik salah satunya coba sebutkan satu saja. Ada apa? Tema, betul. Ada tema. Nanti langsung diterapkan dalam ceritanya yang Budila berikan ke sampean. Kira-kira ini temanya apa ya? Langsung ditulis di sini. Di lembar yang kedua. Paham nggak kira-kira cara pengisian LKPD? Paham ya? Jadi kerjakan dulu yang pertama ini. Kemudian yang kedua. Begitu nggih? Budila akan membagikan ceritanya yang harus sampean identifikasi unsur intrinsiknya per kelompok beda-beda. Ini untuk kelompoknya Mas Vino. Ini untuk kelompoknya Mbak Reva. Sudah ya? Sekarang silahkan diskusikan untuk mengisi LKPD itu. Materi apa yang sudah kalian dapatkan dan penerapannya langsung di dalam cerita. Di LKPD itu silahkan dikerjakan. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan ke Budila. Begitu nggih? Kenapa? Ada yang paham ya? Sudah. Ditulis dulu ini nama kelompoknya sama anggotanya siapa saja. Iya, harus huruf kapital. Kalau ini enggak apa-apa, tapi kalau ini huruf kapital. Yang ini ditulis ya. Nama kelompoknya sesuai dengan minat. Boleh bergantian ngisinya sambil dipikirkan jawabannya. Kira-kira ada yang belum paham, Mbak Divya? Paham ya? Jangan lupa nomor absennya sudah. Iya. Karena sudah selesai, Budila ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi sebelum itu, minta tolong perhatiannya ke Budila sebentar. Nah, karena nanti akan ada teman yang mempresentasikan hasilnya, kalian yang mendengarkan sambil memperhatikan teman sampean mempresentasikan juga menilai. Budila akan berikan rubrik penilaian hasil presentasi teman. Jadi yang menilai bukan hanya Budila, tapi sampean juga menilai teman sampean. Di sini ada aspek yang harus dinilai, nanti silakan dibaca. Kemudian ada sesuai enggak kira-kira, kurang sesuaikah, tidak sesuaikah, atau bahkan enggak ada jawabannya.
di sini ada pedoman penskoran. Jadi silahkan diisi sesuai dengan kelompok yang tampil, apakah sudah sesuai belum. Kalau sudah sesuai, kasih nilai di sini. Kalau belum, berarti kasih nilai di kolom yang berada di sebelah kiri. Nah, beri tepuk tangan dulu kepada teman-teman yang sudah siap mempresentasikan hasilnya. Oke, silahkan Mbak Jovita sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok horor akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jovita Atala, absen 17. Andika Setiawan, absen 3. Reva Pratiwi, absen 27. Zlatan Ibrahimovic, absen 29. Amisha Putri, absen 2. Baik, kita langsung saja. Pada misi permainan link tadi, terdapat unsur pembangunan karya sastra dari dalam. Nah, ini akan dijelaskan oleh Saudara Andika. Unsur pembangunan karya sastra dari dalam intrinsik. Minta tolong suaranya dikeraskan lagi Mas, biar yang belakang juga mendengarkan. Tema adalah ide pokok pembangun cerita. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Alur adalah urutan peristiwa atau kejadian dalam cerita. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Sudut pandang adalah posisi pengarah dalam cerita. Gaya bahasa, cara mengarang, mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas. Untuk lembar selanjutnya, dapat analisislah unsur pembangun atau unsur intrinsik cerpen yang kamu pilih. A. Tema, pertemuan dengan seorang mantan kekasih. B. Tokoh, si aku dan si wanita. C. Si penoko, si aku mudah, khawatir dan peduli. Si wanita tidak fokus, gelisah, frustasi. Latar, terdapat 3 latar, yaitu waktu di jalan raya, latar tempat, tepi jalan, latar suasana, dingin selepas hujan. F. Sudut pandang, orang pertama, pelaku utama. G. Gaya bahasa, bahasa tidak baku. H. Amanat, kita harus berempati terhadap situasi orang lain. Baiklah, dari lembar kerja yang sudah kami diskusikan, apakah ada yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan? Oh, ada. Silakan. Siapa? Mbak Divi ya? Iya. Ya, Mbak Divi ya? Mengapa bisa dikatakan bahwa sudut pandang yang ada dalam cerita yang Anda sebutkan adalah sudut pandang orang pertama? Oke. Bisa dijawab langsung? Siapa yang kira-kira mau jawab? Oke. Boleh, silahkan. Karena sudah terdapat jelas tokohnya aku, yang artinya semua pikiran, suasana, perasaan adalah hal yang dialami langsung oleh tokoh. Jadi pengarang seolah-olah masuk ke dalam cerita. Gimana Mbak Divi ya? Sudah paham? Sudah. Oke, bisa ditawarkan lagi, ada yang tanyakan? Oke, sudah. Berarti sudah paham? Sudah jelas dengan jawaban temannya? Bisa diakhiri Mbak Jovita? Terima kasih teman-teman. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih banyak. Boleh silakan duduk Mbak Jovita dan teman-teman. Sampai belum dinilai. Tadi kelompoknya Mas Mufik
Silakan dinilai. Apakah sudah sesuai aspek-aspeknya? Kalau sudah, silakan dijawab. Silakan dinilai. Budila ambil ya. Oke. Terima kasih. Sudah dinilai temannya? Bentar, oke. Sudah? Sudah. Bisa dikumpulkan? Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini juga Budila ambil ya. Kelompoknya Mas Galih sudah belum? Oh, kurang sedikit. Oke. Kelompoknya Mas Kolbi? Sudah? Sudah. Nah, sudah? Oke. Hari ini cukup menyenangkan? Cukup menyenangkan. Budila ingin sampean punya sebuah rangkuman pendek saja tentang apa yang kalian dapatkan di hari ini. Budila kasih waktu 1 menit, silahkan ditulis di buku sampean, dicatat. Hari ini kalian dapatkan materi apa? Kira-kira 1 atau 2 menit cukup lah ya? Iya. Tulis pakai bahasamu sendiri yang mudah dipahami. Sudah? Sudah? Nggak perlu pakai bahasa yang rumit, pakai bahasa yang sederhana. Mengingat waktunya sudah mau habis, bisa fokus sebentar ke Budila karena akan berganti pelajaran berikutnya. Ya, pembelajaran hari ini apa yang kita dapatkan? Tentang cerita, unsur intrinsik. Ada apa saja? Tema, tokoh, alur, amanat, sudut pandang, latar, gaya bahasa, apalagi? Penokohan. Penokohan nama lainnya apa? Watak. Saya kira cukup paham ya? Paham ya? Dengan materi hari ini cukup paham? Paham. Bisa disiapkan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan yang bagi kelompok yang belum presentasi di jam berikutnya. Kalau misal setelah presentasi masih ada waktu, silahkan pelajari cara menyimpulkan isi cerita. Cara menyimpulkan isi cerita. Nah, di akhir bab ini nanti Budila harapkan sampean semuanya bisa membuat sebuah cerita pendek pakai bahasa sampean. Makanya hari ini kita pelajari unsur pembangunnya dulu. Sampai di sini paham? Oke. Karena waktu kita sudah habis pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga ilmu yang Budila berikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.